ngomong soal pemberantasan korupsi itu kan paling tidak ada dua pilar ya, pilar pencegahan dan pilar penindakan. Untuk pilar pencegahan sebenarnya kalau kita melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui strategi nasional pencegahan korupsi dengan melakukan digitalisasi pengadaan barang dan jasa, utilisasi nomor induk kependudukan untuk DTKS misalnya dan lain sebagainya sebenarnya ada upaya-upaya progresif yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutup peluang orang melakukan korupsi. Nah di pihak lain dari aspek penindakan sekarang ini ada cara pandang yang berubah dari masyarakat. Kalau ada seorang pejabat ditangkap oleh aparat penegak hukum karena melakukan tindak pidana korupsi, itu sekarang yang dilihat publik itu bahwa korupsi masih banyak gitu. Padahal sebenarnya persoalan ini juga bisa dilihat bahwa aparat hukum itu bekerja untuk melakukan penindakan terhadap siapapun orang yang melakukan tindak pidana korupsi. Jadi menurut saya cara pandang kita terkait misalnya ada pejabat segala macam itu memang fakta korupsi masih ada, tetapi jangan lupa itu merupakan bukti nyata bahwa aparat hukum serius untuk melakukan tindakan kepada siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi, tidak pandang apakah itu menteri, bahkan kita tahu lembaga anti rasuah KPK yang kita miliki, pimpinannya juga dikenai tindakan hukum karena melakukan tindak pidana korupsi. Ini menunjukkan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu tidak pandang bulu. Jadi kalau melihat itu sebenarnya kita masih punya optimisme bahwa situasi ini masih terus kita lakukan, pencegahan korupsi kita lakukan, kemudian penindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum juga dilakukan pada saat yang sama. Pertama, barangkali kita perlu memberikan informasi yang berimbang ya antara pencegahan yang tadi sudah saya jelaskan dengan penindakan. Tetapi saya kira tindak pidana korupsi itu bukan semata-mata tugas dari eksekutif, tapi ini adalah pekerjaan semua cabang kekuasaan. Eksekutif pemerintah tentu punya tanggung jawab yang besar, tapi juga lembaga parlemen juga mempunyai tanggung jawab misalnya membuat rumusan-rumusan regulasi yang memungkinkan tindakan terhadap orang-orang yang melakukan korupsi itu bisa dilakukan lebih berat. Misalnya kita punya RUU perampasan aset misalnya yang sampai sekarang belum dibahas di DPR, padahal sejak bulan Mei yang lalu Presiden sudah berkirim surpres kepada DPR tapi sampai sekarang belum ada kemajuan. Nah dalam hal-hal seperti itu saya kira harus dilakukan bersama-sama. Di pihak lain, lembaga yudikatif juga harus melakukan hal yang sama. Jadi, tindak pidana korupsi ini tidak bisa misalnya eksekutif maju sendiri tapi tanpa dukungan yudikatif, tanpa dukungan parlemen dan sebagainya, termasuk partai politik. Saya kira partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi juga punya tanggung jawab untuk menjaga institusi demokrasi ini supaya demokrasi kita semakin sehat, dan pemberantasan korupsi terutama pada aspek politik itu juga bisa dilakukan secara lebih baik. Saya kira itu. Memang pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Kiai Ma'ruf Amin ini waktunya tinggal pendek, kurang dari setahun. Tapi dalam waktu yang pendek ini kita harus bisa memastikan bahwa capaian-capaian terkait dengan pemberantasan korupsi yang salah satu indikator pentingnya itu adalah IPK kita. Apakah indeks persepsi korupsi kita bisa naik atau tidak. Nah sekarang ini kita harus akui bahwa IPK kita dalam angka yang cukup rendah, di angka 34, dan salah satu pilar yang menjadikan kita terpuruk dari sisi indeks ini adalah dari aspek penegakan hukum. Nah karena aspek penegakan hukum ini, maka salah satu hal yang memang harus didorong adalah bagaimana aparat penegak hukum itu kredibel. Jangan sampai aparat penegak hukum itu justru terkena kasus-kasus korupsi. Itu satu hal. Kemudian di hal yang lain, pengawasan internal pemerintahan itu juga harus diperkuat. Jadi pengawasan internal itu sesuatu yang sangat penting dan ini memang harus dilakukan sebelum ada tindakan hukum. Yang harus dilakukan itu adalah pengawasan internal. Jadi dua hal ini dalam waktu 1 tahun ini memang harus dilakukan bersama-sama dan kalau ini bisa kita lakukan, saya yakin indeks persepsi korupsi kita di waktu yang akan datang akan semakin baik.